Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Mazaya Rizkia dalam Infokus Informasi Seputar Kampus. Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran UIN Jakarta pada Selasa 4 Januari 2022. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Agama kepada Rektorat UIN Jakarta, Profesor Amani Lubis. Selanjutnya telah bergabung bersama saya, Saudari Rido Fadilah, bersama dengan Ketua dari Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Baik, terima kasih Mazaya. Sekarang kita sudah terhubung bersama Dr. Erik Anggraini, Sarjana Spesialis Mikrobiologi Klinik, selaku pimpinan Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Baik dokter, bagaimana tanggapan Anda mengenai prestasi yang didapat oleh Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran UIN Jakarta? Itu menunjukkan bahwa ketekunan kami selama ini berusaha membantu lab diagnostik COVID-19 di Banten maupun di Indonesia. Ya karena kan sampelnya sebenarnya nggak cuma dari Banten tapi juga ada di Jawa Barat ya, termasuk juga dari Jakarta. Nah itu semoga bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman untuk lebih konsisten lagi dan semakin meningkatkan kesempatan juga untuk melakukan riset di masa pandemi. Karena kesempatan untuk melakukan riset menjadi lebih banyak ya dengan adanya pandemi ini, termasuk FKUIN sendiri juga mampu selain melakukan diagnostik COVID juga mampu melakukan whole genome sequencing, sehingga kita juga bisa mendeteksi varian-varian yang akan beredar atau sedang beredar di masyarakat. Baik, terima kasih telah bergabung. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mazaya. Baik, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kita akan beralih ke program berikutnya, Exposiana Expos Indonesia. Halo Exposer. Kali ini kita lagi berada di Kopi Laka-Laka. Yuk kita masuk. Selamat datang di Kopi Laka-Laka. Kali ini kita berkunjung ke kafe Kopi Laka-Laka di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat. Sebelum masuk, perhatikan protokol kesehatan dulu ya Sobat Expo. Di kafe ini ada beberapa pilihan menu loh. Kalian yang berkunjung akan disuguhkan tampilan menu di option bar. Di sini juga tersedia minuman kopi bagi kalian yang nggak bisa minum kopi. Kalian juga dapat pelayanan yang ramah loh. Selain karena rasa yang enak, Kafe Laka-Laka juga mempunyai tempat yang nyaman dan tentunya fasilitas internet yang memadai. Bagi kalian yang punya kesibukan atau tugas, bisa loh mengerjakan di sini. Nah, jadi Kopi Laka-Laka ini terletak di depan kampus UIN Jakarta. Nah, bener banget tuh. Pas banget kan buat anak-anak kuliah nongkrong. Oke, dari sekian jalan-jalan kita hari ini, saya Siti Lemahima. Saya Hidar Akbar Jifari. Dadah! Bye. Selanjutnya kita lanjut ke tempat review lain ya. Akhirnya setelah menelusuri jalan, tertarik juga pada pandangan pertama nih teman-teman, Cafe Janji Kopi. Nah, para exposer, sekarang saya sudah sampai di kafe terdekat yang bernama Janji Kopi, yang dimana kafe ini biasa ditempati oleh para kaum milenial untuk mengenang
ini juga disediain tempat cuci tangan loh. Setelah masuk, kita akan bertemu langsung dengan kasir yang dimana lihat langsung nuansa dan pemandangan yang sangat estetik dan juga memiliki ruangan kedua. Setelah memasuki ruangan kedua, kita akan langsung melihat nuansa beda yang dimana di sini lebih banyak spot foto untuk anak kekinian loh. Tidak hanya itu, ternyata kafe ini juga memiliki sebuah taman yang menjadi ciri khas kafe Janji Kopi. Yuk langsung pesan. Saya akan memesan menu di Janji Kopi. Gimana nih Mbak, ada menu favorit nggak? Atau bestseller? Oke, kita di sini ada menu favoritnya. Untuk di kopi kita ada avocado wrap, itu yang paling populer di sini. Terus udah gitu, selain itu kita tuh uniknya dari nama-namanya juga unik. Kayak ada janji suci, ada janji pahit, ada janji semu, ada janji indah gitu. Jadi dari masing-masing varian rasa itu punya nama tersendiri sesuai dengan karakter namanya. Berarti tiap nama-nama menu ini punya karakter tersendiri guys. Nah, menu bestsellernya ini ada avocado wrap. Selagi nunggu makanan dan minuman datang, kalian bisa banget nih untuk cukur rambut karena kafe ini memiliki barbershop. Nah, Sobat Eksplosier, sekarang saya sudah memesan makanan di kafe Janji Kopi yang dimana menunya sangat beragam. Mulai dari dessert, coffee, non-coffee, Indonesian food, hingga ke western food. Tentunya selain untuk nongki-nongki cantik, kafe ini juga bisa untuk mengerjakan tugas, apalagi untuk me time. See you di next Eksplosiana, Eksplos Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai malam Lailatul Qadar. Bagi umat muslim di seluruh dunia, malam Lailatul Qadar adalah malam yang ditunggu-tunggu, malam yang sangat dimuliakan. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan Jumadil Akhir. 2 bulan lagi kita masuki bulan Ramadan, bulan yang sangat dinantikan dan terdapat malam Lailatul Qadar di sana. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang bila mana kita mengerjakan suatu kebaikan ataupun amal soleh akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dari melakukan kebaikan pada 1000 bulan. Menurut sebagian ulama, malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan terjadi pada tanggal-tanggal ganjil. Sedangkan Imam Al-Ghazali memiliki prediksi lain. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya ada 5 hal yang bisa dijadikan patokan untuk mengetahui keberadaan malam Lailatul Qadar, yaitu jika malam hari pertama Ramadan jatuh pada malam Ahad ataupun malam Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29 Ramadan. Jika malam pertama Ramadan jatuh pada malam Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 Ramadan. Jika malam pertama Ramadan jatuh pada malam Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25 Ramadan. Jika malam pertama Ramadan jatuh pada malam Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23 Ramadan. Dan jika malam pertama Ramadan jatuh pada malam Selasa ataupun Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Adapun menurut golongan Imam Syafi'i, Lailatul Qadar lebih dekat jatuh pada tanggal 21 dan 23 Ramadan. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Pernyataan-pernyataan tadi hanyalah sebuah prediksi oleh para ulama. Sebenarnya kita tidak tahu kapan itu malam Lailatul Qadar akan tiba. Maka sudah sewajarnya kita sebagai umat muslim selalu melakukan kebaikan serta amal soleh, terutama pada bulan Ramadan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Corner, tempat kumpulnya Sobat Hits. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang santai nih Sobat Hits soal feminisme. Kita udah ada 2 narasumber. Di kanan aku ada Alda.
Dan di kiri aku ada Raihan. Nah teman-teman, kita tahu nih kalau misalkan feminisme itu gerakan kesetaraan gender. Tapi ada yang bilang kalau misalkan feminisme ini menyalahi kodrat wanita. Nah gue mau tahu nih dari sudut pandang Alda sebagai perempuan, itu gimana sih menurut lo? Nah kalau menurut gue ya, wanita itu kan juga kadang dituntut untuk ngerjain kerjaan laki-laki. Yang kita tahu kodrat wanita itu kan mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Kalau wanita itu bisa untuk ngehandle antara kodratnya dan juga ke pekerjaannya, menurut gue itu sah-sah aja sih. Oke, kalau misalkan dari Raihan sebagai laki-laki nih, gimana Han menurut lo? Kalau menurut gue pribadi ya, nah asumsi itu tuh kurang dibenarkan. Kenapa? Karena wanita juga berhak mendapat perlakuan adil dan tidak dibeda-bedakan gitu berdasarkan gendernya. Nah, ada asumsi bahwa perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi gitu, karena ujung-ujungnya ke dapur juga. Nah, asumsi ini tuh harus dihapuskan sebenarnya gitu, karena wanita juga berhak untuk mencapai cita-citanya dan selama itu tidak saling menindas antara laki-laki atau perempuan. Oke, terus menurut lo seberapa penting sih Han kesetaraan gender? Nah, kalau menurut gue pribadi ya, itu tuh sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya kesetaraan gender ini gitu, wanita merasa dia tuh lebih adil dan bebas dan untuk berdemokrasi dan tidak mudah gitu untuk direndahkan juga. Nah, selama wanita itu tahu gitu koridornya sebagai seorang wanita. Ya, itu sih dari gue. Oke, tadi itu menurut Raihan. Sekarang gimana nih Dan menurut lo? Nah, gue tuh setuju banget sama omongan Rehan tadi. Kesetaraan gender itu emang penting. Kesempatan bagi gender laki-laki dan wanita untuk bekerja di tempat yang sama itu memungkinkan banget. Contohnya aja kayak di kementerian ya. Kementerian itu nggak semua menterinya itu laki-laki, tapi pasti ada aja yang wanita gitu. Jadi menurut gue, wanita juga bisa untuk ngerjain pekerjaan laki-laki. Gitu sih menurut gue. Menarik banget nggak sih pembicaraan kita kali ini Sobat Hits? Thank you banget nih buat Alda sama Rehan yang udah nyepetin waktunya. Oke Sobat Hits, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan lainnya. Bye-bye.